sebelum melanjutkan pujian kita mau berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami ingin memulai kebaktian sekolah minggu ini. Kiranya Tuhan pimpin dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, Kak Yosi, kalau misalnya nih di rumah Kak Yosi dipanggil mama papa nih, Kak Yosi makan. Kak Yosi nyaut tidak? Nyaut dong, iya Mak, aku turun. Nah, Kak Yosi hanya sekedar nyaut apa samperin mama papa? Dilakuin pastinya. Nah, adik-adik juga di rumah harus seperti itu ya. Kalau disuruh mama papa harus nyaut dan juga harus ikut perintah mama papa. Nah, sekarang kita akan nyanyikan lagu Jalan Serta Yesus. Yuk, adik-adik sekarang kita udah mau masuk ke firman Tuhan. Nah, adik-adik siapkan hati dan Alkitabnya untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Tapi sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita nyanyi dulu yuk Kak. Lagu apa nih? Baca kitab suci. Yuk, kita nyanyikan lagu Baca Kitab Suci. Selamat pagi adik-adik, apa kabar semuanya? Kiranya semuanya sehat-sehat ya. Nah, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu, mohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami siap Tuhan mendengarkan firman-Mu. Ajar kami mendengar dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik,
kakak mau tanya, jika orang tua kalian memanggil kalian dan meminta sesuatu, kira-kira adik-adik jawabnya apa? Kadang-kadang ya, kadang-kadang tidak. Kenapa? Mungkin adik-adik lagi males atau sedang asik bermain. Nah, adik-adik, kita mau belajar nih tentang sebuah panggilan. Jika kita dipanggil, bagaimana ya respon kita? Bagaimana ya sikap kita? Nah, kita akan belajar dari seorang tokoh yang bernama Bapak Abraham. Tapi kisah ini terjadi sebelum Tuhan mengadakan perjanjian kepada Bapak Abraham. Jadi Bapak Abraham masih bernama Bapak Abram. Nah, adik-adik, kisah ini terdapat di Alkitab di Kejadian 12 ayat 1 sampai 9. Bagi adik-adik yang kelas 1 sampai kelas besar yang sudah bisa membaca, bisa buka Alkitabnya dari Kejadian 12 ayat 1 sampai 9. Ya, adik-adik bagi yang kelas kecil bisa menyaksikan dan melihat video tentang Abram dipanggil Tuhan. Abram berumur 75 tahun. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu, dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia, dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Ia berangkat dari Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan. Lalu sampai di situ, Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Adik-adik, setelah adik-adik
mendengar kisah Bapak Abram dipanggil Tuhan, apa yang adik-adik pelajari di situ? Ya, Bapak Abram saat dipanggil Tuhan, dia tidak menolak. Dia tidak mengatakan tidak. Dia menaati panggilan Tuhan untuk pergi dari kampung halamannya, dari Ur Kasdim ke tanah yang dia tidak tahu di mana. Tapi Bapak Abram tetap setia, tetap taat pada panggilan Tuhan. Karena Bapak Abram tahu bahwa Tuhan akan memberkati dia, akan melindungi dia, dan juga akan menjaga dia selama dalam perjalanan. Bapak Abram beserta keluarganya, mereka berjalan jauh, lalu tiba di suatu tempat yang bernama Sikem. Di situ ada pohon terbatin. Di situ Tuhan menampakkan dirinya dan berjanji akan memberikan negeri kepada keturunan Bapak Abram. Dan di situ Bapak Abram mendirikan kemah dan juga mezbah. Dan dia menyembah Tuhan sebagai tanda bahwa Tuhan berjumpa dengan Bapak Abraham. Kemudian dia berjalan lagi. Dia berhenti di suatu tempat bernama Betel. Dia mendirikan kemah dan mezbah lalu menyembah Tuhan. Dia berjalan lagi adik-adik. Tiba di tanah Negeb. Dia mendirikan mezbah dan menyembah Tuhan. Dia setia terus menyembah Tuhan. Dia tidak lupa bahwa Tuhan adalah yang melindungi dia. Nah adik-adik, kita belajar dari Bapak Abraham, di mana jika Tuhan memanggil adik-adik untuk melakukan perintahnya, adik-adik menjawab ya. Adik-adik taat akan panggilan Tuhan. Bagaimana caranya adik-adik menaati panggilan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari? Adik-adik di rumah, adik-adik taat menghormati papa mama, menghormati orang yang lebih tua. Dengan apa? Dengan cara berkata sopan, lalu tidak marah-marah kepada orang tua. Itu adalah ketaatan kita juga kepada Tuhan. Lalu apalagi adik-adik? Adik-adik taat mendengar dan melakukan perintah papa mama dan juga guru. Di rumah adik-adik jika diminta papa, adik-adik lakukan. Dan juga untuk guru, adik-adik walaupun tidak di sekolah, adik-adik belajar di rumah, tugas-tugas yang guru-guru minta adik-adik kerjakan, adik-adik kerjakan. Nah, itulah ketaatan adik-adik kepada Tuhan. Dan juga apa adik-adik? Adik-adik taat dan setia berdoa kepada Tuhan. Khususnya adik-adik bisa berdoa untuk negeri kita, bangsa kita yang saat ini sedang mengalami bencana sakit penyakit. Adik-adik bisa doakan setiap hari. Kiranya Tuhan menolong kita dan supaya bencana ini dapat ditangani dan dapat diatasi. Lalu adik-adik juga setia, taat, ikut sekolah minggu. Walaupun sekolah minggunya tidak di gereja, sekolah minggunya kita melalui online, adik-adik tetap setia untuk ikut sekolah minggu. Karena adik-adik itulah ketaatan adik-adik kepada Tuhan. Ya adik-adik, karena itu jadilah adik-adik anak-anak Tuhan yang taat, karena Tuhan pasti senang. Tuhan juga akan memberkati adik-adik, menjaga adik-adik, melindungi adik-adik. Karena itu adik-adik harus setia kepada Tuhan. Nah adik-adik, saatnya kita mau menghafal ayat hafalan kita hari ini.
Adik-adik yang kelas 1 dan kelas 7 bisa buka ayat hafalannya dan kita baca sama-sama. Kita buka di Efesus 6 ayat 1. Mari adik-adik kita baca sama-sama. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Kita ulang sekali lagi ya. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Ya adik-adik, selamat hari Minggu. Adik-adik setelah ini akan melakukan aktivitas. Adik-adik nanti akan dijelaskan oleh Kak Yose dan Kak Glenis. Mari kita tutup firman Tuhan ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan memimpin kami dalam kami mendengarkan firman-Mu. Ajar kami Tuhan agar kami dapat melakukan firman-Mu menjadi anak-anak yang taat. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, saatnya kita akan memberikan uang persembahan. Adik-adik siapkan uang persembahan, lalu masukkan ke dalam amplop. Nanti adik-adik simpan dulu di rumah. Nanti saat adik-adik datang ke sekolah minggu di gereja, adik-adik bawa uang persembahannya untuk dikasih ke gereja. Oke, sekarang kita akan menyanyikan lagu. Lagu apa Kak Yosi? Bawa persembahan. Selamat pagi ya Bapak, terima kasih atas berkat yang Kau berikan pada kami sampai hari ini. Ya Bapak, kami telah memberikan persembahan kami, biarlah persembahan ini berguna untuk kemuliaan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah adik-adik, sekarang saatnya kita mengerjakan aktivitas. Aktivitas yang Kakak Lenis pegang ini yaitu untuk kelas TK Batita sampai kelas TKB. Tugasnya ini mencari jalan, membantu Pak Abraham mencari jalan menuju ke seberang. Nanti selesai diwarnain, nanti adik-adik suruh minta tolong papa mama untuk memfotokan, nanti dikirim ke kakak-kakak sekolah minggu. Nah, untuk yang aktivitas yang Kakak pegang, ini adalah aktivitas untuk kelas besar. Nah, aktivitasnya apa sih? Ini di sini ada kayak kolom-kolom yang kosong. Nah, nanti ini diisi dengan huruf-huruf sesuai dari Kejadian 12 ayat 1 sampai 9. Nanti adik-adik buka Alkitabnya, baru mengerjakan
Nah, jadi mengerjakan ini dipandu sama baca Alkitabnya gitu. Terus setelah selesai mengerjakan, jangan lupa juga foto dan kirim ke kakak sekolah minggunya. Gitu. Nah, adik-adik, sebelum kita menyelesaikan sekolah minggu kita hari ini, kita menyanyi lagu apa ini Kak Yosi? Kita punya lagu taat, AAT. Seperti Bapak Abraham yang taat kepada perkataan Tuhan. Nah, adik-adik juga harus seperti Bapak Abraham yang taat perkataan Tuhan Yesus. Yuk kita nyanyi lagu TAAT taat. Semangat dengan bangkit berdiri. Kita pakai kata. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih saat ini kami sudah menyelesaikan ibadah sekolah minggu ini. Kau berkati kami, kiranya kami menjadi anak yang taat pada perintah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Adik-adik, ibadah kita hari ini sudah selesai.